Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sebuah syahadat yang diucapkan oleh non-muslim, misalkan contoh di dalam podcast, di dalam tayangan-tayangan media yang sifatnya memang itu wawancara, kemudian sembari bersenda gurau, apakah kemudian otomatis dia akan menjadi muslim, atau kemudian dia otomatis akan masuk Islam? Maka dari sini kita harus pahami dulu yang namanya syahadat atau dua kalimat syahadat yang biasa kita kenal, ini adalah syarat utama bagi seseorang bisa dikatakan menjadi seorang yang muslim. Artinya pengikraran atau pengikraran, dan tentunya ini pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad adalah memang benar-benar menjadi Rasulullah atau menjadi utusannya Allah. Artinya ketika orang mengucapkan hanya di lisan saja tanpa diniati ikrar di hati, ya maka dia belum menjadi seorang muslim. Ya, hanya sebatas orang yang guyonan saja. Nah, ketika seseorang ini, seorang non-muslim lebih tepatnya, dia ingin masuk Islam, bagaimana caranya? Apakah kemudian syarat membaca syahadat atau pengikraran atau pengakuan tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad ini harus bahasa Arab? Jawabannya tidak. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Hasyiah I'anatul Thalibin, yahsulul Islam bitalaffudzi bisyahadataini walau ata bihima bil ajamiyah. Meskipun dengan bahasa non-Arab. Orang Inggris misalkan, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting artinya spesifik. Pengakuan keesaan Allah dan pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Andai kata tidak tahu caranya, maka kalau di negara kita sangat banyak sekali. Mungkin ke tokoh setempat, ke kiai setempat, ke takmir masjid, atau ke lembaga-lembaga yang memang menangani mu'alaf, atau bahkan bisa ke Aswaja Center, punya Nahdlatul Ulama misalkan, dan seterusnya. Pada prinsipnya, bahwasanya orang bisa dikatakan dia dukhulul Islam atau masuk Islam manakala disertai qasdu, disertai kefahaman, disertai niat bahwasanya pengikrarannya itu bukan hanya dalam lisan tapi juga di dalam hati akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita mau lebih dalam, ketika dalam internal Muslim sendiri, sebagaimana kita tahu klausul dasar dalam agama kita, innamal a'malu binniyat. Bagaimana nanti amal ini akan berbuah menjadi pahala atau tidak, itu tergantung bagaimana niatnya. Satu contoh ketika beginilah kira-kira. Kita makan menggunakan tangan kanan. Niat kita bagaimana? Ya ini karena pantasnya saja, masa orang kok makan pakai tangan kiri. Padahal sebenarnya ada satu hal yang berpotensi bisa menghasilkan sebuah pahala. Artinya apa? Karena tradisi Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan. Nah, dengan kita kemudian meniatkan ini ikut pada tradisi Rasulullah, ya, ikut bagaimana apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, maka pahalanya kita dapat, kepantasan juga kita dapat. Nah, banyak sekali hal-hal amaliyah seperti itu, hal yang paling kecil dalam kehidupan kita sehari-hari pun akan berpotensi berpahala, hanya saja kita harus tahu dulu apakah itu kemudian menjadi bagian satu domain perbuatan seorang manusia yang bisa menghasilkan sebuah pahala atau tidak. Sayangnya hal tersebut hanya bisa diperoleh melalui ngaji. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.